Kali ini saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin akan mengadakan sosialisasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Bulan sih? Ya, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak. Ya. Saya mau minta izin, mau mensosialisasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan kami kembangkan di sekolah. Oke. Jadi minta izin ke Bapak untuk bisa mensosialisasikannya kepada teman-teman di sekolah. Oke, lanjut. Nanti akan saya kasih tahu kawan-kawan yang menjadi pembinaannya. Nah, ya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan baik dan saya akan memberikan support ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan guru SMA Negeri 1 Bandung Hampu yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi kolaborasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Salawat beriring salam tak usah-usahnya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk diketahui, kegiatan ini merupakan salah satu dari aksi nyata sebagai tugas calon guru penggerak. Di sini yang akan sosialisasikan adalah modul 1, yaitu modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya mengikuti kegiatan ini selama 2 bulan, berarti masih ada sekitar 7 bulan lagi yang harus saya jalani. Nah, yang pertama, di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rita Oktasiningsih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Agam. Di sini saya dibimbing oleh fasilitator, yaitu Ibu Kosia Harahap, SE MPD, dan pengajar praktik Bapak Yusril, SPD MM, dengan moto tergerak, bergerak, dan mencerahkan. Adapun tujuan sosialisasi kita pada hari ini, yang pertama, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuan kedua yaitu memahami perubahan paradigma teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang ketiga, memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah. Tujuan yang kelima itu memahami tentang kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus dipenuhi secara positif. Yang keenam, yaitu memahami dan menerapkan disiplin restitusi agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu semua sangat familiar dengan foto yang kita pajang itu. Itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei. Jadi setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau terkenal dengan semboyannya Ingaso Sungturodo, Ingmadio Mangukaso, dan Teguring Handayani. Artinya, sebagai pemimpin itu menjadi seorang teladan atau panutan. Ingmadio berarti di tengah memberi semangat dan di belakang memberi dorongan. Sekarang kita lihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 6 dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Nah, menuntun di sini artinya sebagai pendidik kita dapat menuntun tumbuh kembangnya peserta didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, merdeka dan bermain. Nah, merdeka artinya peserta didik kita itu dia merdeka secara lahir dan batin, dan dia tidak tergantung kepada orang lain, tetapi tergantung pada kekuatan dirinya sendiri. Nah, bermain di sini maksudnya peserta didik ini membutuhkan bermain. Di sini kita bisa memasukkan permainan ke dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, pendidikan berpihak pada murid di sini maksudnya pendidikan berpusat pada murid. Artinya kita memberikan kesempatan kepada murid untuk eksplor pengetahuannya dan keingintahuannya sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Maksudnya di sini anak-anak didik kita ini bukanlah sebagai kertas kosong. Jadi dia sebenarnya sewaktu lahir dia sudah memiliki kodratnya sendiri. Hanya saja ada yang masih samar, dia masih samar-samar. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis yang samar-samar tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah budi pekerti, yaitu bersatunya gerak dan pikiran, perasaan dan kemauan sehingga menimbulkan semangat. Nah, yang keenam itu analogi petani. Di sini kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, sekolah adalah sebagai ladangnya dan kita sebagai guru itu adalah yang bertugas untuk menyuburkan ladang tersebut. Dan benihnya adalah peserta didik kita. Kita lihat tayangan puisi berikut. Siswa diibaratkan petani yang merawat tanaman agar bisa tumbuh. Nah, petani tidak mungkin mengubah tanaman mangga menjadi apel, karena itu ibarat mengubah. Begitu guru tidak bisa memaksa untuk mengubah kulit, tetapi hanya bisa menuntut potensi yang engkau miliki. Nah, dari puisi tersebut dapat kita simpulkan sebagai guru kita hanya bersifat menuntut. Ya, seperti bibit padi yang dirawat dengan baik itu akan menghasilkan sebuah padi. Kita tidak bisa mengharapkan padi ini menjadi jago, menjadi tumbuhnya jago. Nah, hanya saja di sini bibit yang baik sekalipun jika ditanam di ladang yang kurang perhatian dari petani, kurang digemburkan tanahnya, ataupun misalnya hamanya dibiarkan begitu saja, meskipun dia bibit yang unggul kita ambil, maka dia tidak akan menjadi padi dengan kualitas yang bagus. Nah, sebaliknya, jika kita memiliki bibit yang biasa-biasa saja, tetapi kita berikan perhatian penuh, kita gemburkan tanahnya, kita beri pupuk dan pengairan yang cukup, kita beri sinar matahari yang cukup, nah kita akan mendapatkan nanti hasil padi yang berkualitas bagus. Nah, demikian juga analoginya dengan peserta didik kita. Jadi di sini tergantung bagaimana kita menggali potensi anak didik kita, bagaimana kita menuntun mereka sehingga mereka dapat berkembang menjadi lebih baik. Nah, potensi yang akan kita kembangkan atau garis yang akan kita kembangkan itu adalah potensi baiknya.
namun potensi yang tidak baiknya itu disamarkan sehingga tidak muncul dalam sikap mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan pendidik untuk membentuk anak yang mampu mengembangkan potensi baiknya itu adalah dengan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, merdeka di sini maksudnya mereka tidak hanya patuh karena diperintah, tetapi ada keinginan dari dalam diri mereka untuk menjadi disiplin. Mereka ingin membentuk diri mereka menjadi lebih baik. Nah, mimpi kita di sini adalah siswa kita itu nanti akan memiliki kedisiplinan yang bagus, memiliki sopan santun yang baik, hidup bersih, bertanggung jawab, dan memiliki agama yang bagus. Sekarang kita akan mencobakan simulasi coba lakukan. Nah, di sini Bapak dengan Ibu itu dengan pasangan di sebelahnya, saya minta satu mengepalkan tangannya. Ya, mungkin Bapak Rudi dengan Ibu Ed di sebelahnya, Bapak Hari juga, Ibu Suci dan Ibu Yul, Ibu Putri. Nah, anggap di tangan Bapak Rudi misalnya atau di tangan Ibu Ed itu ada sebuah yang kita genggam yang sangat berharga. Apakah itu perhiasan di dalamnya, apakah sebuah rahasia, yang penting itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman. Nah, Ibu Cynthia berusaha untuk membuka genggaman Bapak ini. Dan di sebelahnya Ibu Ed boleh dengan Ibu Yul. Ibu Yul berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Dan otomatis di sini Bapak Rudi tentu tahu atau Ibu Ed itu tahu bahwa di dalam genggaman ini juga ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, bagaimana upaya pasangan kita supaya untuk membukanya? Apakah kita mau membuka atau tidak? Coba dipraktekkan Ibu Cynthia, Ibu Ed dengan Ibu Yul atau Ibu Suci. Ya, coba Pak Adi, Bapak Adi dengan Bapak Rudi coba. Jadi di dalam genggaman Bapak Rudi sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Demikian juga dengan Ibu Ed, di dalam genggaman Ibu Ed sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, Ibu Yul bertugas berusaha membukanya, Bapak Hadi juga bertugas untuk membukanya. Kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Rudi atau Bu Ed mau membuka saja sesuatu yang sangat berharga tersebut? Tidak. Ah, tentu tidak. Kenapa kita tidak mau membukanya? Apa alasannya? Kenapa kita tidak mau membukanya? Ada sesuatu rahasia. Nah, itu ada sesuatu rahasia, ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, tentu kita butuh trik untuk membukanya. Nah, demikian juga para peserta didik kita ini, dia sebenarnya punya potensi, tetapi dia tidak bisa membukanya atau tidak terbuka tanpa kita tahu cara membukanya. Nah, itu butuh kolaborasi kita dengan dia. Nah, di sini kita melihat caranya gimana, cara pandang kita supaya peserta didik kita itu mau terbuka, mau membuka dirinya. Mungkin dengan bujukan, mungkin dengan kata-kata yang bisa membuat dia mau membuka. Akhirnya nanti kita baru mau membuka. Demikian juga dengan peserta didik kita. Nah, kita lihat di sini teori paradigma, perubahan paradigma dari stimulus respon lawan teori kontrol terhadap pandangan dunia. Nah, menurut stimulus respon tentang dunia, realitas itu realitas kebutuhan sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, demikian juga semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang belum tentu sama dengan pandangan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut teori stimulus respon. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan berbeda. Demikian juga dengan siswa kita tersebut. Dia melakukan sesuatu perbuatan,
dia di dalam hatinya dia memiliki tujuan yang berbeda, tergantung cara kita memandang peserta didik tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut teori stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang kita cobakan tadi. Jadi bagaimana kita berkolaborasi supaya teman kita tadi, pasangan kita tadi mau dia terbuka. Kemudian model berpikir teori stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Sementara menurut teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Kita lihat berikutnya konsep disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin ini bertujuan mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi, disiplin ini ada disiplin internal, ada disiplin eksternal. Nah, kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah. Umumnya, seseorang akan berpikir jika tidak dilakukannya sesuatu tersebut, apa yang akan diterimanya, gitu, atau hukuman yang akan diterima. Nah, ini motivasi menghindari ketidaknyamanan. Nah, sedangkan yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita lihat peserta didik mau melakukan apa yang kita suruhkan atau mau melakukan menaati peraturan atau kesepakatan, ada dia merasa ingin memperoleh sebuah imbalan. Nah, itu setingkat lebih tinggi daripada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang paling baik. Artinya di sini mereka melakukan sesuatu atas kesadaran mereka sendiri, kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Nah, inilah yang motivasi internal. Nah, di sini mereka melakukannya karena memang mereka mendisiplinkan diri mereka sendiri. Jadi ada kemauan dari dalam diri sendiri. Nah, apa langkah atau upaya yang bisa kita lakukan untuk membentuk budaya positif siswa? Yang pertama, kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, bukan aturan kelas. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang bersifat umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Berikutnya, jika ada yang perlu ditinjau, kita bisa melakukan peninjauan ulang kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini ada sebuah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 10-3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di sini, kita memberi pengarahan terlebih dahulu. Kita diperhatikan melakukan dalam video berikut.
setelah ini dibuat semuanya, ini ada kalimat yang ditulis oleh siswa dalam bentuk kertas-kertas kecil di stick note. Nah itu kan dibacakan di depan. Nah tadi ada misalnya salah satu tidak menggunakan HP dalam jam belajar, kemudian tidak pacaran di kelas, kemudian masuk kelas tepat waktu, saling menghargai, saling kerjasama. Nah kita nanti akan mengubah bentuk kata-kata yang tidak positif, seperti ada kata tidak, jadi kita ubah dengan kalimat yang lebih baik menjadi kalimat positif. Nah itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kelas, semacam aturan yang mereka yakini dan mereka buat bersama, itu dengan guru juga. Yang berikutnya kita lihat, ini sebuah kesepakatan kelas yang juga kita buat di kelas lain. Nah di sini kelas 12 MIPA 2. Nah yang pertama katanya keterlambatan ditoleransi maksimal 5 menit. Nah ini setelah kita ubah menjadi kalimat positif. Satu sama lain harus saling menghargai. Yang ketiga, semua siswa harus selalu kompak dan tidak mementingkan diri sendiri. Keempat, semua siswa harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan materi harus jelas. Yang keenam, nah di sini sepakati nilai minimal 88 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini tentu saja kita memenuhi setelah siswa juga memenuhi apa yang kita inginkan. Nah berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini akan mempengaruhi setiap tindakan manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kebebasan dan penguasaan. Berikutnya kita lihat motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Dari sini ada 5 peran kontrol guru di sini. Yang pertama itu kontrol sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita lihat misalnya untuk peran kontrol sebagai penghukum. Misalnya di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan sesuatu, saya akan. Berarti di sini ada hukuman yang akan mungkin diterima. Nah ini masih dalam motivasi eksternal. Kemudian yang keduanya membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Nah ini sering juga kita utarakan kepada siswa dengan kata-kata yang perlahan. Yang berikutnya berlaku sebagai teman. Lakukan untuk bapak dan ibu. Ya sudah, nanti bapak dan ibu bantu bereskan. Nah, ini masih perilaku kontrol bersifat positif. Nah di atas ketika begitu sebagai pemantau. Nah di sini apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya? Ini pertanyaan yang kita lontarkan kepada siswa. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, yang paling bagus di sini adalah kontrol guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Nah, itu. Kalau kamu meyakini, kamu mau memperbaikinya. Nah, ini kita cobakan di dalam menangani kasus siswa. Nah, ada cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, itu namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada restitusi itu ada tahapan-tahapan. Nah, ini ada segi juga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, kalibrasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas kita bisa bilang berkata kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, salah satu dari kalibrasi tindakan yang salah, misalnya kita mengatakan, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Nah, berikut kita lihat contoh penerapan restitusi pada siswa kita yang pertama, yaitu Haikal.
sering dilakukan untuk sekolah-sekolahnya segera diselesaikan. Tapi sampai sekarang masih tidak diselesaikan. Jadi hafalannya kalau diselesaikan, kemudian kemudian dengan tugas-tugas lainnya. Ada dua tugas. Teman-teman yang lain sudah selesai. Jadi nanti itu akan ambil menyampaikannya. Ada dua undangan belum kemudian tugas dari sekolah lainnya belum diserahkan ke Bapak. Terima kasih Bapak. Nanti saya akan proses kasus ini. Ya Bu, terima kasih Pak Ibu ya. Nah, ini kita coba Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan kembali ke hari ini. Mereka tahu kenapa dipanggil maju sekarang. Kalau kita tidak menunaikan tugas bersama Bapak Abdan, Sampai jaga.
Ya, Kak. Semoga sukses belajar sekali. Jadi kita tidak memarahinya, tetapi kita menggali di mana kesalahan kita tersebut. Akhirnya dia sendiri yang mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri ini dari kelas 12 Saya akan memberikan tanggapan mengenai restitusi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Menurut saya sangat senang dengan restitusi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya merasa dihargai tidak diperlukan walaupun saya melakukan berbagai kesalahan. Ibu Rita juga memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan alasan kesalahan yang saya perbuat tanpa menghakimi saya. Saya bisa menyadari kesalahan saya dan saya akan memperbaiki sikap saya untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hasil dari restitusi yang kita lakukan. Nah di sini jadi siswa bisa menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya menjadi karakter yang lebih baik. Untuk berikutnya, kalau ada Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Dan saya mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian ini ada kekeliruan atau ada kesalahan. Silakan Bapak atau Ibu ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya apresiasi terhadap Ibu Rita dengan kesempatan dari yang sangat berguna untuk kita semua ya. Yang jadi pertanyaan saya di sini begini Bu. Seperti yang kita ketahui ada dua tipe karakter siswa ya. Tipe siswa yang hiperaktif dan tipe siswa yang calm down. Agak pendiam ya. Kita melihat dari dua tipe itu saja. Nah, tadi Ibu menjelaskan kalau ada mengenai motivasi internal dan biasanya motivasi internal ini digunakan untuk anak-anak yang calm down, ya, yang pendiam. Nah, Bu, pertanyaan saya di sini, apakah siswa dengan tipe kepribadian hiperaktif itu bisa diberikan motivasi internal gitu? Kalau memangnya bisa, itu bagaimana caranya? Terima kasih Bu Suci. Jadi di sini ada siswa yang calm down, kemudian ada siswa yang hiperaktif. Nah, untuk siswa yang hiperaktif itu biasanya mereka lebih suka dengan motivasi ekstrinsik ya, motivasi dari luar. Kita juga bisa menanamkan kepada mereka motivasi internal ini, yaitu dengan kegiatan diskusi tadi. Jadi kita panggil, kita tanya dia apa alasannya melakukan sesuatu tersebut. Kemudian kita beri dia penjelasan tentang apa baik buruknya dari yang mereka lakukan. Nah, misalnya mereka yang interaktif ini apa yang mereka lakukan? Misalnya apa gitu sih? Seperti misalnya membuli kawannya yang lebih kalem. Kadang siswa yang interaktif ini aktivitas belajarnya itu membuat siswa lain menjadi cemburu seperti itu. Jadi intinya nyukai yang tampil gitu Bu, yang lain tidak gitu. Itu bagaimana gitu? Jadi bagaimana kita mengatasi supaya mereka juga beri kesempatan pada siswa yang lain gitu. Di sini kita beri dia pengertian bahwa setiap kita punya hak yang sama. Namun jika tidak ada lagi yang lain yang bisa menjawab, kita boleh tetap memberi mereka yang memiliki motivasi yang siswa yang hiperaktif tadi. Karena mungkin memang mereka memahami dan mengetahui konsep tersebut. Nah, bagi siswa yang masih pendiam tadi, itu kita beri juga mereka semacam dorongan supaya mereka juga bisa mengikuti siswa temannya tadi yang memang hiperaktif gitu. Biasanya siswa hiperaktif itu dia memang dia menguasai materi, dia bukan asal sebut. Kalaupun asal sebut berarti dia udah berbeda, hanya untuk mencari perhatian saja, tetapi mereka sebenarnya tidak menguasai konsep. Nah, berbeda dengan siswa yang hiperaktif yang menguasai konsep,
karena motivasi dari dalam dirinya itulah yang membuat mereka itu memang ingin menampilkan dirinya. Nah, ini kita beri dua perlakuan. Bagi siswa yang pendiam, kita memotivasi dia supaya bisa mengikuti temannya. Nah, bagi siswa yang kreatif, kita juga beri dia pengertian supaya dia bisa memberikan kesempatan bagi temannya. Kayak gitu. Gimana dia Siti? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Baik, satu lagi Bu. Ya. Apakah restitusi? Restitusi. Nah, restitusi itu hanya dilakukan oleh keluarga saja. Oh iya. Nah, ini bagus sekali pertanyaan Ibu Suci. Apakah restitusi itu hanya dilakukan oleh wali kelas? Nah, salah satu itu boleh dilakukan oleh wali kelas, tetapi semuanya tergantung kita. Jadi kita sebagai pendidik, setiap kita itu boleh melakukan restitusi. Dan sebaiknya memang itu yang kita lakukan supaya kita bisa menciptakan disiplin positif pada diri siswa. Mereka bukan melakukan sesuatu itu bukan karena keterpaksaan atau mereka melakukan kesalahan itu dengan restitusi kita bisa memperbaiki kesalahan dengan menanyakan kepada mereka apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi seluruh guru mata pelajaran, seluruh wali kelas itu boleh melakukan restitusi karena kesepakatan atau keyakinan kelas ini kan tergantung dari kita. Misalnya Ibu Suci belajar sejarah, apa keyakinan kelas yang Ibu buat bersama siswa di dalam kelas. Nah, dan guru lain juga demikian. Misalnya dengan Bapak Rudi dengan seni musik itu tentu ada juga kesepakatan kelas yang mungkin berbeda dengan yang dibuat oleh Ibu Suci. Ya, seperti kita tahu olahraga musik mungkin bagi mereka tidak sama gitu. Pelajaran eksak tidak bisa juga sama dengan pelajaran sejarah atau musik. Jadi tergantung apa kesepakatan kelas yang kita buat bersama siswa tersebut. Gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sosialisasinya sampai yang terakhir tadi yaitu mengenai restitusi. Di sini saya mohon maaf jika dalam penyampaian atau dalam penjelasan tadi ada kekeliruan atau kekurangan. Karena pada dasarnya di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.